Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana mengetahui blok TV tabung. Ya. Pertama kita lihat di sini. Televisi merupakan peralatan elektronika yang berfungsi menampilkan gambar dan suara. Ya, paling tidak sebagai teknisi kita harus tahu juga blok utama dari sebuah rangkaian televisi untuk mendiagnosa kerusakan dalam melakukan perbaikan dan servis televisi. Nah, di sini ada terlihat ya gambar bagian-bagian bloknya. Yang pertama ini merupakan blok power supply. Yang kedua ini bagian blok horizontal. Yang ini adalah blok bagian vertikal. Ada heatsink pendingin ini. Ya. Kemudian ini ada blok input output panel. Kemudian ada blok IC driver video. Di sini terkumpul ada osilator horizontal, osilator vertikal maupun RGB video. Ya. Kemudian yang keenam adalah tuner, panel tuner. Kemudian yang ketujuh adalah blok suara. Yang kedelapan blok RGB. Di sini yang berkaitan dengan warna nanti. Kemudian di sini yok. Ya. Orang bilang di sini namanya sanggul karena bentuknya seperti sanggul. Yok pengembang gambar vertikal dan horizontal. Kemudian di sini ada blok program. Biar lebih jelas kita lihat ya ke bawah. Nah, di sini yang pertama blok power supply, komponen yang sering rusak adalah saklar, IC atau STR, dioda, transistor, sekring dan kapasitor. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini switch saklar ini yang sering rusak. Kerusakannya biasanya mati total. Ini saklar ini biasanya sudah aus. Ketika dihidupkan, di-on-kan dia tidak terhubung. Ini sering kita lakukan perbaikan untuk saklar switch ini ya. Kemudian sekring, cek sekring itu putus atau tidak. Kemudian di sini dioda ini juga sensitif dengan tegangan ya, sering rusak. Nah, di sini IC atau STR ya. Ini juga blok pendingin. Ini berarti kalau yang menggunakan pendingin kerjanya lebih berat ya, maka akan timbul panas. Kemudian kapasitor nih ya, kapasitor ini kita tandai biasanya matinya itu mati total ya, menggelembung. Lihat ya, dari bentuk fisiknya bisa kita lihat dia rusak atau bocor ya kapasitor ini. Dari permukaan atas ini bisa kita lihat kalau menggelembung biasanya tandanya itu tanda sudah rusak atau bocor ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada trafo, sebetulnya trafo switching, tapi ini jarang rusak ya. Trafo switching dia membagi arus nanti tegangan ke tegangan horizontal, ke vertikal, ke blok suara, ke IC program. Dia yang membagi, trafo ini yang membagi, trafo switching namanya ya. Kemudian kita lihat bagian blok horizontal. Blok horizontal nih, di sini ada flyback ya, ini sering rusak juga. Kemudian ini ada kapasitor, kita lihat nanti dari bentuk fisiknya ya, biasanya tegangannya tegangan yang besar 250 volt ya, tegangan besar. Nah, di sini sekitarnya ada beberapa kapasitor yang harus kita amati ya, dalam bentuk apa. Biasanya kalau transistor ini rusak ya, transistor horizontal output tegangan tingginya ini rusak, biasanya sering yang rusak ini short dia atau konslet ya. Nah, ini sebaiknya diganti ya, sebaiknya diganti biar lebih stabil tegangan pada transistor ini. Nah, kemudian kalau yang ini ya, biasanya pengembang gambar horizontal, ini bagian horizontal dia mengembangkan gambar kiri dan kanan. Kalau dia kurang penuh biasanya kiri dan kanan hitam atau putih ya. Ini kapasitor yang ini sebaiknya diganti ya. Nah, ada juga karena kapasitor ini sudah berkurang kapasitasnya, dia transistor ini yang menjadi rusak ya. Akibatnya kemari dia. Karena kapasitor ini rusak bisa
merusakkan transistor ini karena memang berat kerjanya lebih berat karena pengembang gambarnya yang tadinya harus lebar jadi kecil, ini tugas ini jadi lebih berat, maka ini lebih cepat jebol atau rusak ya. Nah, di sini kita lihat kadangkala di sini kalau rusaknya dia garis ya, garis vertikal putih kiri kanan gelap, biasanya di soket ini ya, di soket ini kita cek nih apakah solderannya retak atau tidak. Biasanya solderannya retak tuh, kadang hidup kadang tidak gambar tuh, kita cek di panel bawah ya, di bawah solderannya retak atau tidak. Ini yang besar kabelnya biasanya dua ini adalah horizontal, yang lebih kecil ini dia untuk jalur vertikal ke yok ya, ke sanggul atau ke yok. Oke, kita lihat berikutnya bagian yang ketiga, blok vertikal. Nah ini yang ini tadi ya, sisi ini tadi kita pindah ke sisi sebelah kiri ini. Nah ini ada pendingin, ini namanya pendingin IC vertikal heatsink ya. Nah, di sini tandainya gampang saja menandai blok horizontal dan vertikal, ada di sini playback, kemudian di sini ada soket yang mau ke yok. Lihat aja jalur 2 nih, ya, kabel soket jalur 2 ini pasti dia larinya ke IC sini, ya, IC sini. Nah, yang jadi pemantauan kita biasanya kita lihat dari bentuk fisiknya terbakar ya, biasanya hancur itu, sudut-sudutnya hancur, biasa pecah dia IC-nya. Kalau yang biasa rusak IC vertikal, ada juga yang tidak rusak ya, tapi di sini sekitarnya nanti nampak nih kapasitor-kapasitor ya, dioda, ada dioda Zener juga, di sini ada dioda silikon. Ini diukur, dicek ya, sering rusak nih ya, sering rusak. Biasanya rusaknya dia garis putih horizontal ya, garis putih horizontal. Nah, kapasitor-kapasitor ini jika ini yang rusak, maka akan menghasilkan gambar yang tidak penuh atas dan bawah biasanya, atau atasnya saja kurang penuh, atau bawahnya saja, atau keduanya, atas dan bawah kurang penuh. Ini dua-dua. Nah, bisa penyebabnya adalah kapasitor di sekitar rangkaian vertikal. Nah, selanjutnya kita lihat di sini blok input output. Nah, ini biasanya sih jarang rusak, tetapi ada kalanya gambar video atau parabola siaran tidak menghasilkan gambar. Kita cek di sini panel nih, mana tahu ada yang tersumbat ya, atau patah di dalam. Biasanya kaki-kaki panel ini kita perhatikan, mungkin ada retakan solderan ya. Berikutnya kita lihat blok driver horizontal dan vertikal. Nah, di sini ini IC. Jadi tadi bagian horizontal dan vertikal tergantung dari IC ini ya, main induk, IC induk. Sebetulnya sinyal driver, sinyal inputnya tergantung dari IC sini. Kalau IC ini rusak, maka mati total, tidak ada sama sekali sinyal ke pengembang gambar horizontal dan vertikal ya. Ini juga sering rusak atau pernah rusak, perbaikannya ya. Nah, kemudian selanjutnya blok tuner. Nah, ini blok tuner. Nah, ini bagian untuk gelombang RF. Biasanya yang digunakan adalah antena ya, menggunakan antena. Ini sering kejadian seperti ini adalah kena sambar petir, biasanya tuner ini yang rusak. Nah, tuner ini yang kita gunakan adalah gelombang RF yang pakai antena. Oke, selanjutnya yang ketujuh yaitu blok suara ya. Blok suara yang sering rusak adalah IC. Kita tandai saja mencari blok suara, kita urutkan saja di sini ya, kabel loudspeaker. Kita urutkan saja kabel loudspeaker. Dari loudspeaker itu, oh ini ternyata ini adalah blok suara, ditandai dengan IC. Nah, yang sering rusak IC, kapasitor di sekitar ya, di sekitar blok ini. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya blok RGB ya. Nah, blok RGB ini komponen yang sering rusak adalah IC ya. IC di sini, nah biasanya gambar itu dia kebiruan, kemerahan, atau kehijauan. Ini IC RGB ya. Sebelum kita ganti, kita cek dulu solderan kaki-kaki komponen yang ada di IC ini, mana tahu ya ada yang retak atau lekang. Kita solder kembali sebaiknya sebelum diganti ya. Kemudian jalur-jalur di sekitar blok RGB ini ya. Nah, ini ada juga
dijumpai kerusakan pada soket RGB. Nah, ini biasanya fokusnya gambar itu tidak fokus, ya, gambar itu tidak fokus, dijumpai juga kerusakannya di soket ini, soket RGB. Nah, ini dihubungkan ke tabung, ini dihubungkan ke tabung. Ya, ini bagian sisi yang ini sebenarnya, ya, yang sisi pendingin heatsink ini. Ini kita balik gambarnya, inilah bentuk IC yang di sini. Nah, ada juga RGB yang menggunakan transistor, ada 3 transistor. RGB itu kan red, green, blue. Jadi dia khusus untuk mengontrol sinyal video red, merah, kemudian G sinyal video green, hijau, kemudian B itu blue, ya, video yang warna biru. Nah, RGB ini. Nah, salah satu bisa saja hilang R-nya, red-nya tidak muncul atau green-nya tidak muncul atau blue-nya tidak muncul. Bahkan ketiga-tiga ini tidak muncul. Nah, biasanya blok ini yang harus kita amati, yang harus kita cek apakah rangkaian ini bekerja dengan normal, ya. Nah, selanjutnya kita lihat blok program. Nah, ini ada blok program. Kita jumpai biasanya kerusakan ini tombol tidak berfungsi nih. Ketika kita tekan volume, malah bergeser program. Sebaliknya kita tekan tombol program, malah volumenya yang berkurang atau bertambah. Ya, di sini tahanannya biasanya sudah berubah. Ini sebaiknya diganti karena karbonnya sudah habis, karena sudah aus, sudah lama, ya. Ini cukup diganti saja. Kalau dibersihkan kurang efektif, sebaiknya diganti tombol switch ini. Kalau dia ditekan program, ketika ditekan dia volume yang bertambah atau berkurang, kita tekan program pindah channel, malah suaranya makin kuat atau suaranya makin kecil. Ini sebaiknya diganti. Ini sering dijumpai kerusakannya di tombol switch ini. Nah, ini IC program. Nah, IC program ini sebenarnya jarang sih, ya, jarang sekali rusak. Tetapi iya, dijumpai juga IC program ini bisa rusak apabila tombol ini tidak berfungsi sama sekali. Ya, tidak berfungsi sama sekali, jadi harus dicek kembali bagian ini. Nah, kemudian ya bagian yang ke-10 yaitu yoke, ya, pengembang gambar horizontal. Nah, ini yoke ini seperti sanggul, ini kumparan, bentuk kumparan. Ini biasanya sering terjadi kerusakannya, ya, ini terbakar nih. Ya, biasanya bau. Kalau ditanya sama yang punya TV itu biasanya TV itu berasap ketika hidup katanya. Nah, ini biasanya gulungan yok ini yang terbakar, ya. Nah, ini biasanya rusaknya bisa garis vertikal, bisa garis horizontal karena tidak bekerja rangkaian horizontal tadi. Nah, ini kita lihat, amati, ini kabel horizontal vertikal. Ini tadi yang dari soket bawah, ya. Yang ini yang merah dan biru ini untuk pengembang gambar horizontal, yang ini kuning dan oranye dia untuk yang vertikal. Nah, ini biasanya kalau kita geser sanggul yok ini ke kiri dan ke kanan tuh gambar jadinya miring, gitu ya. Ini jadi posisinya harus pas di tengah-tengah. Jadi memang rata dia di tepi-tepi layar. Kalau kita geser ke kanan mungkin jadi miring ke kanan, ya. Kalau geser ke kiri mungkin jadi miring ke kiri. Nah, kalau pemasangan kabel nanti terbalik, biasanya kita ganti nih, yok, terbalik pemasangan kabelnya. Biasanya logonya seharusnya logo Trans TV atau logo siaran TV itu sebelah kanan, dia jadi sebelah kiri. Nah, ini bisa terbalik, nanti yang di atas jadi di bawah. Ini tinggal balik aja posisi kabel ini. Mungkin ada perbedaan, ya. Maka waktu membeli atau menggantinya harus diperhatikan betul. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang blok diagram TV tabung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.